لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu dan Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji himpunan putusan tarjih tentang panduan keluarga sakinah. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji hak kewajiban suami istri, hak kewajiban bersama. Pada pagi hari ini kita masuk ke bab yang keempat tentang pembinaan keluarga sakinah. Jadi untuk sampai kepada cita-cita keluarga sakinah maka perlu ada pembinaan. Di putusan tarjih ada beberapa aspek yang perlu untuk dibina. Yang pertama adalah pembinaan aspek spiritual. Aspek spiritual ini bentuknya kepasrahan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar ungkapan sisi spiritualitas seseorang harus senantiasa ditingkatkan. Sebab orang yang memiliki kepasrahan. Kepasrahan itu bukan dalam arti pasrah bongkokan Bapak dan Ibu ya. Kepasrahan itu artinya kalau dalam konteks doa iftitah itu kalimat wa ana minal muslimin. Dan saya adalah orang muslim. Orang yang pasrah, orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dialognya Allah dengan Nabi Ibrahim ketika Allah menceritakan kepada kita di surah Al-Baqarah juz 1. Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim termasuk orang yang soleh. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Apa yang menjadi dasar pilihan Allah kepada Nabi Ibrahim? Karena ketika Allah memberikan perintah kepada dia, iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman, wahai Ibrahim aslim. Aslim itu dimaknai masuk Islam lah. Aslim dimaknai tunduklah. Aslim dimaknai pasrahlah. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, aku pasrah. Ini makna spiritualitas. Jadi orang yang tunduk kepada Allah itulah orang yang punya spiritualitas yang baik. Untuk mendapatkan spiritualitas yang baik di dalam keluarga sakinah, maka di tarjih ini diberikan panduan yang pertama, internalisasi doktrin tauhid. Apa makna internalisasi doktrin tauhid itu? Tauhid itu kan mengesahkan Allah Bapak Ibu ya. Mengesahkan Allah itu diinternalisasi artinya apa? Dijiwai. Berangkat dari apa? Yang paling sederhana, berangkat dari memahami, mempraktekkan, menjadikan panduan al-asmaul husna. Ini internalisasi doktrin tauhid. Nanti bisa ngaji khusus. Ada kitab khusus namanya Fikih al-asmaul husna. Materi ini saya sampaikan kajiannya di pengajian ibu-ibu namanya Jamiatun Niswah yang anggotanya dari Kelurahan Kemandungan dan Kelurahan Pekauman.
Karena ngajinya hanya ahad pertama dan ahad kelima, itu hampir 5 atau 6 tahun baru selesai. Kan ada 99 al-asmaul husna. Kalau sekali pertemuan satu, berarti kan setahun hanya 12. 99 bagi 12. Tempatnya pindah-pindah karena pengajian ibu-ibu kan ya tergantung rezekinya. Rezekinya yang ketempatan siapa begitulah. Kemarin sudah selesai. Maka pesan saya ketika selesai, sudah kita pahami, sudah kita jelaskan semua, tinggal dipraktekkan. Waktunya jam 2, Bu. Jam 2. Hari Ahad jam 2. Pindah-pindah tempat. Iya. Namanya Jamiatun Niswa. Iya. Itu saya sampaikan materi itu sampai selesai. Lihat sedikit Ibu dan Bapak. Ketika kita menghafalkan Al-Asmaul Husna, maka ada sifat-sifat Allah itu yang kita praktekkan sebagai teladan. Ada sifat-sifat Allah itu yang kita praktekkan sebagai penjagaan. Dan ada sifat Allah yang memang itu hanya milik Allah. Yang bisa kita praktekkan sebagai teladan misalnya di dua yang pertama. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Maka orang yang menyadari internalisasi makna Al-Asmaul Husna, dia akan tampil menjadi orang yang pengasih. Akan menjadi orang yang mau berbagi. Apa yang bisa dibagikan? Apapun yang Allah nikmatkan kepada dirinya, kalau bisa dibagikan. Misalnya apa? Harta. Di Ali Imran ayat 92 Allah menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kebajikan kepada kalian sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika kita mempraktekkan itu, ini bagian kita melaksanakan Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim misalnya, Maha Penyayang. Bentuk sayangnya kita kepada sesama muslim bukan hanya dalam bentuk berbagi, tetapi mau saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bentuk kita, sayang kita kepada sesama muslim juga dalam bentuk mau mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini contoh bentuk praktek kita pengamalan Al-Asmaul Husna Ar-Rahim. Kemudian ada yang sifatnya penjagaan. Apa? Saya ambil dua contoh. Allah SWT menyebut dirinya As-Sami, Maha mendengar. Di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16, Allah SWT menyampaikan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Maka kita meyakini Allah As-Sami, bentuk pembinaan diri kita agar kita menjadi orang yang sakinah, orang yang tenang, kita jaga hati, jaga pikiran, karena apapun yang terlintas di hati Allah dengar. Sehingga di hati tidak akan muncul bisikan-bisikan yang buruk. Kita akan jaga pikiran agar tidak berburuk sangka kepada orang lain, karena Allah Maha mendengar. Termasuk kita tidak akan berbisik-bisik untuk perkara yang Allah haramkan. Maka di An-Nisa ada ayat, nanti dicari ayatnya, antara 100 sampai 140 ada di situ. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak baik bisik-bisik kata Allah. Kecuali untuk 3 perkara. Untuk memerintahkan orang melakukan kebaikan, boleh bisik-bisik. Untuk memerintahkan orang sedekah, boleh bisik-bisik. Untuk mendamaikan orang yang berselisih, boleh bisik-bisik. An-Nisa.
Depannya la khaira fi katsirin. Ayatnya cari sendiri. Antara 100 sampai 140 ada di situ. Daripada saya bilang antara 1 sampai 176 kan lebih panjang lagi. Ya, antara di situ dicari ayat. Yang mana tuh? Oh. Tidak boleh bisik-bisik kecuali untuk memerintahkan kebaikan. Berarti boleh bisik-bisik untuk memerintahkan kebaikan. Boleh bisik-bisik untuk memerintahkan sedekah. Boleh bisik-bisik untuk mendamaikan orang yang berselisih. 100 cepat nemen Bu. Nanti hadiahnya minta Pak Sepani Mas. Jadi 114 itu ya. Ya. Tadi saya bilang 100 sampai 140 ya Mas. Berarti pas tengah-tengah. Ini contoh orang yang menginternalisasi nilai-nilai Asmaul Husna menjadi penjagaan diri. Karena yakin Allah As-Sami, dia hati-hati dengan hatinya. Dia hati-hati dengan ucapannya, dia hati-hati dengan yang dia pikirkan. Kemudian ada al-asmaul husna yang memang hanya milik Allah. Apa itu? Al-mutakabbir. Maha sombong. Kalau Allah maha sombong, layak pantas. Sebab apa? Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pantas. Maka ketika Allah menyebut dirinya Al-Mutakabbir, itu pakaiannya Allah yang tidak boleh dipakai oleh kita. Di Al-Quran surah Al-A'raf, mulai ayat 12, ada dialog antara Allah SWT dengan iblis ketika Allah menanyai iblis. Kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku suruh? Iblis jawab, qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku merasa lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Diusir 2 kali. Fahbit sama fakhruj. Fahbit, keluarlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru. Tidak pantas orang sombong tinggal di dalamnya. Fakhruj. Jadi saking jengkelnya diurak nanti pindho. Keluar. Innaka minas shagirin. Engkau akan hina. Apa yang iblis katakan kepada Allah? Qala fabima agwaitani la aqudan lahum siratal mustaqim. Atas sebab engkau menganggap aku sesat, aku akan duduk-duduk di atas jalanmu yang lurus. Maka iblis menginginkan manusia juga memiliki sifat sombong. Maka Rasulullah SAW mengingatkan la yadkhulul jannata man fi qalbihi mim misqali dzarratin minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Al-kibriya'u batrul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran itu apa, Bapak Ibu? Kebenaran itu adalah Al-Quran. Ketika ada orang menolak Al-Quran, dia sombong. Meskipun dia mengatakan, nyong tahu orang sombong, Pak. Aslinya sombong. Saya ingin ambil satu contoh saja. Di Quran ada perintah tentang sholat. Banyak kan? Bukan 1-2 ayat. Banyak ayat. Tapi sudah beragama Islam, tidak mau sholat. Apa dia tidak sombong? Sebagai manusia, oleh Allah dipanggil, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah.
Kenapa yang disembah Allah? Karena kamu ada, Allah yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan orang tuamu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kamu mau nyembah Allah, yang lain enggak usah disembah. Enggak mau, sombong. Maka nanti iblis akan pidato di jahanam. Dan dia akan mengelak, menjerumuskan manusia. Dia akan mengatakan hanya mengajak. Singgelem bonggan kan begitu. Nah inilah internalisasi nilai tauhid dalam keluarga sakinah harus ditanamkan. Maka setiap muslim itu harus punya semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua di dalam pesan tarji, menumbuhkan ghirah. Apa ghirah? Semangat di dalam berislam. Bapak Ibu, kalau hari Ahad banyak orang yang bangga memakai atribut komunitas. Betul? Betul. Ya, karena apa? Itu identitas. Maka Bapak Ibu harus bangga memakai atribut al-Islam. Nabi Ibrahim itu pernah ngomong dengan kaumnya. Kalimatnya begini di Al-Qur'an surah Al-An'am ya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa antum la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi sultan. Terjemahnya gampangnya begini. Kenapa aku harus minder dengan kamu? Wong kamu saja yang tidak nyembah Allah percaya diri. Masa aku tidak percaya diri? Jadi orang muslim itu harus percaya diri karena yang disembah adalah Allah. Yang tidak nyembah Allah aja pede kok. Dari sinilah muncul ghirah berislam. Jadi datang ke pengajian itu tidak diinkluk melakukan ini nginkluk isin pan makan ngaji bisa nih pan makan ngaji isin. Mau jamaah bisa nih malu enggak. Karena apa? Kita menyembah Allah Tuhan yang sebenarnya. Ini contoh menumbuhkan ghirah di dalam berislam. Kemudian langkah-langkahnya apa saja untuk menumbuhkan ghirah berislam ini? Di putusan tarjih ada 6 langkah. Langkah yang pertama, taat, tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah. Di lagu Sang Surya itu ada syair sami'na wa ata'na. Betul Bapak Ibu ya. Jadi ada syair terakhirnya sami'na wa ata'na. Ini diambil dari makna surah Al-Baqarah ayat 285. Betul ya? Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dalam hal apa Bapak dan Ibu? Dalam 2 hal. Yang pertama diperintah laksanakan. Yang kedua dilarang tinggalkan. Hanya ada bedanya. Kalau perintah ketika diperintah laksanakan sesuai kemampuan. Mastata'tum. At-Taghabun 18 ya Mas. Kayaknya 18 ya. Ittaqullaha mastata'tum itu. Coba dicek. At-Taghabun ayat 18 apa 15 yang megang Quran. Saya belum hafal ayatnya tapi agak ingat di situ. Kenapa mentaati Allah itu mastata'tum? Sebab mentaati Allah butuh tenaga, Bapak Ibu. Butuh sumber daya, maka sesuai kemampuan.
Tapi kalau larangan Allah, tinggalkan totalitas. Apa sebabnya? Meninggalkan larangan Allah tidak butuh tenaga. Kok tidak butuh tenaga? Iya. Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya sudah. Kan tidak perlu tenaga. Allah bilang wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Jangan dekati harta anak yatim. Ya sudah. Kan tidak usah pakai tenaga, wong namanya tidak mendekati. Tapi ketika Allah bilang aqimus shalah, dirikanlah sholat, kan butuh tenaga. Maka kalau mampu berdiri silakan berdiri. Tidak mampu silakan duduk. Tidak mampu silakan berbaring. Kenapa butuh tenaga? Allah bilang wa anfiqu min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi khullatu wala safa. Infak butuh sumber daya. Pak, tuh ini mung 5.000 pimin, Pak. Ya ora apa-apa. Tidak kemudian punya 5.000 pengen infak 10.000. Utang lo kan infak utang ya, Pak. Kan gitu. Jadi yang namanya larangan tinggalkan totalitas, yang namanya perintah sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai mampu pura-pura tidak mampu. Di Sahih Bukhari itu ada hadis nanti. Jadi orang yang sholatnya duduk itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Yang sholatnya berbaring setengah pahalanya dari orang yang sholatnya duduk. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa sholat sempurna. Kalimatnya bukan begitu. Yang duduk setengah dari yang berdiri, yang berbaring setengah dari yang duduk. Bukan ke sana, tapi ke sini. Tidak usah ngitung ke sana. Ngitungnya jangan pakai matematika kan gitu. Terus mikirin setengah tidak. Iya. Ya kita masih bisa berdiri ya sholat dengan berdiri, jangan berbaring. Ini yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi taat, tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua untuk menumbuhkan giro dalam berislam. Ini juga berat semua ini. Ridho, tawakal, sabar, ikhlas. Berat kabeh, Pak. Iya ya. Ridho. Apa ridho, Bapak Ibu? Apa ridho itu? Rela hati. Rela hati ya. Rela hati. Rela hati atas apa? Ada 3 hal yang harus kita rela. Yang pertama, rela hati Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat apa ayat berapa? Ayat Al-Baqarah ayat 163. Kalau 255 ta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Memang biasanya orang baca kan sambungannya ke situ ya. 163 itu ya. Jadi yang pertama ridho Allah satu-satunya yang disembah. Yang kedua, ridho kepada Allah yang telah menetapkan aturan kehidupan. Al-Islam, Al-Quran itu aturan kehidupan, bukan aturan akhirat. Jadi kalau ada orang bicara dunia kemudian bilang aja gawa-gawa agama, ini keliru. Namanya sekuler. Memisahkan antara agama dengan dunia, tidak bisa. Karena agama itu aturan kehidupan. Akhirat itu hasil. Karena nanti di akhirat tidak ada perintah sholat. Tidak ada perintah zakat. Akhirat itu panen. Sudah tidak ada amalan, panen. Nah sekarang inilah kita beramal. Beramal itu artinya beraktivitas diatur oleh ad-din.
Maka dulu sudah pernah saya terangkan, ad-din dalam kamus Al-Munawwir maknanya ada 14. Di antaranya ad-din maknanya adalah as-syariah. Ad-din artinya adalah aturan. Bapak Ibu, kalau tidak ada ad-din, tidak ada aturan, kita hidup kacau. Iya. Karena ada aturan, kita hidup tertib. Contoh tentang mahram ya. Mahram An-Nisa 22, 23, 24 kan. Diatur oleh Allah. Laki-laki boleh menikah, iya. Tapi ada kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini aturan Allah. Beda dengan hewan. Yang namanya ayam itu ya mboke, ya anaknya, ya putune ya tidak. Iya, ayam kan begitu. Tapi manusia tidak, karena diatur oleh Allah. Maka kalau sudah menikahi ibunya, jangan menikahi anaknya. Kalau sudah menikahi Mbak Yunya, jangan menikahi adiknya. Kalau Mbak Yunya masih hidup, masih jadi istrinya. Itu diatur oleh Allah. Waktu ada yang kakak beradik itu apa ya? Suaminya kakak beradik, istrinya kakak beradik. Kakaknya dapat akaknya, adiknya dapat adiknya gitu. Tapi kan anaknya orang lain. Ya boleh. Yang keren itu begini Bu, Pak. Ini yang keren ini. Duda ya, punya anak laki-laki. Ketemu janda punya anak perempuan. Ini yang keren begini. Dudanya dapat perawan, bujangnya dapat janda. Gue keren gue. Kalau masing-masing punya anak, tambah keren maning. Kader ngundangnya ya. Manggilnya apa? Menantuku mertuaku kan begitu. Ada di sinetron itu ada. Sinetron ada. Dalam kehidupan saya belum tahu. Kembali kepada ridho ya. Jadi yang kedua ridho kepada aturan Allah. Yang ketiga ridho kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini yang paling berat. Karena tidak semua yang kita inginkan sama dengan yang Allah takdirkan. Saya pengennya ngaji terus, Bapak Ibu. Jadi kalau Mas Sepani WA itu pengennya jawabannya enggak insya Allah. Tapi apalah daya ya, awaknya panas. Masa saya datang ke pengajian andun geleng kan ya, pan apa ya? Masa Pak kenyong beriang pan dipecetin jenengan kan ya nyong isi. Jadi jawabannya ngapunten ya Pak, izin dulu kan. Jawab itu berat. Tapi wong memang Allah menakdirkan harus istirahat, ya harus ridho hati. Rela hati, takdirnya begitu. Karena kalau tidak dikasih sakit, ya orang istirahat. Munyeng-munyeng besok sore awan bengi kan. Maka saya selalu mengatakan kepada Allah SWT dengan bahasa saya, ya Allah, jadikan hati hamba ridho atas qada dan qadarmu hari ini. Jadi apapun yang Allah timpakan, belajar untuk rela hati. Belajar dan terus belajar, belajar dan terus belajar. Bahasa sederhananya, orang yang ridho dengan Allah atas takdir yang tidak baik itu, seperti orang yang kejeblok masih bisa tersenyum. Depan balik kejeblok tembok, kemuyu, itu namanya ridho. Tapi adu-aduan, gue sabar. Iya. Warning pasar, pan bayar, dompetnya hilang, saduit-duitnya si gemuyu, gue ridho. Adong nangis ya berarti sabar. Makanya hadiahnya jannatu adn. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Surat apa ya Bu ya? Hayong tahu krungu Pak, surat apa ya Pak? Al-Bayyinah ayat 8. Al-Bayyinah itu apa? Surat lam yakunil. Iya, hayong tahu krungu kuwi ya. Bener gak Bu?
Angger lagi apalan ta lancar, angger lagi diuji, dadak kayung kelalen kabeh. Soalnya lo lagi diuji, perasaannya kita dari cilik, sing uji kayung gede temen kan gitu ya. Terus saya aja kalau diuji dadak pada kelalen gak apa-apa. Iya, biasa ngomong begini diuji dadak kelalen runtak kan gitu ya. Padahal sing uji kadang-kadang lebih enom gitu ya. Itu manusiawi. Jadi ridho kepada Allah atas qadar baik dan qadar buruk. Ini girohnya nanti muncul. Kemudian yang kedua tawakal. Masih ingat tawakal, rumusnya apa? Weta artinya rumusnya. Coba pahami pertanyaannya ya. Saya pertanyaannya, apa rumus tawakal? Bukan arti tawakal. Menjadikan jawabannya salah tak kurangin nilainya. Pasrah itu artinya itu. Pertanyaannya apa rumus tawakal? Kayung anggar rumus gampang kalimatnya. Rumus Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi rumus itu pendek. Rumus tawakal itu 3B plus 2B. Tulis maning. Ngodong balik dibukani ana. Ki ana maning sebelum apa? 3B plus 2B. Ke rumus tawakal. Pantakon beli 3B apa, 2B apa? Orang, ya wis berarti. Orang takon berarti sekelingan. Oh jelas nah. Kita mending Pak Alus Mas. Biasanya nggak nyami. Oh ya terang no, aja ngerjani wong gitu. Ya nggak mulang santine luwih sepuh kayak gue nggak nyami gurune berarti kan. Iya. Sampai ibu-ibu itu pada bilang, Pak, jenengan sabar nemen sih Pak, ngadepi ibu-ibu. Lah nyung nggak dino dolane karo ibu-ibu terus ya. Kadang-kadang tanya, tak jawab malah jengkel ya anak. Turung jawab wis dicengkeli ya anak. Ya wis lah, nggak apa-apa. Iya. Baik. Iya, kenapa begitu sabar ya Bu? Saya itu tinggal di Mundu bersama dengan 8 wanita. Ibu saya, bayu saya 2 orang. Anaknya Bayu 5 orang perempuan semua. Dan saya laki-laki satu-satunya di rumah itu. Makanya kalau lagi pada ngomong tentang saya diam. Makanya saya betul memahami panjenengan. Saya tahu wanita lo lagi jengkel, cara jalannya bagaimana saya tahu. Iya saya tahu. Dia lagi jengkel melakukannya beg. Ani sandalnya mencolot cici kan orang rasa. Kalau lagi seneng saya tahu. Oh, mundunya di Mundu, Bu. Nggih, Desa Mundu. Balai Desa Mundu ke timur. Iya, RT 5 RW 1. Umay madhep ngetan ngadepi madrasah diniyah. Iya. CT mau neng kuning wis dadi putih. Iya. Saya Mundu Tanjung. Ya. Baik, kita ke 3B plus 2B. Langkah tawakal 3B apa? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Mengawali kegiatan harus berdoa. Kenapa? Menyadarkan diri bahwa yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang baik. Kan tidak mungkin orang mau melakukan kejahatan berdoa kan Ibu. Tidak mungkin mau nyontek baca bismillah. Yang bocor orang itu. Berdoa, jaminan yang kita kerjakan perbuatan yang baik. Yang kedua, yang kedua ini ada 2. Yang pertama berikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Ikhtiar adalah pilihan takdir yang sudah Allah siapkan. Kalau sudah berikhtiar, maka beriktisab. Iktisab itu usaha. Pilih dulu.
baru usaha. Jangan usaha dulu baru milih. Mau getun, dilihat dulu. Ada A, B, C, D. Disawang-sawang, dibanding-bandingkan. A, rada bosok. B, bosok nemen. C, ora kalap. Itu namanya ikhtiar. Lah, usaha, ambil yang A. Itu namanya ikhtiar. Kalau berdoanya sudah, B yang kedua dengan 2 cabangnya sudah, maka yang ketiga. Berserah diri kepada Allah. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena Pak, tugas kita selesai. Hasil itu bukan urusan kita, hasil itu urusan Allah. Maka setelah kita serahkan kepada Allah, kemungkinan hasilnya 1 sesuai dengan keinginan, sehingga 2B yang terakhir muncul rasa syukurnya, bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata hasil tidak mengkhianati proses. Apa proses tidak mengkhianati hasil, Mas? Proses tidak mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Wis apa jarinya dengan lah. Yang rada kelaleng juga. Iya. Zaman kampanye ngerokna debat capres pernah krungu sing kaya gini. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, bersabar. Bersyukur itu disukai, dicintai oleh Allah, bersabar juga dicintai oleh Allah. Inilah tawakal. Iya. Ngarep-ngarep oleh warna abang, oleh abu-abu. Abang kan 1.000 ya, Bu. Buka amplopnya temenana, hati-hati bukan kesuwek barang dibuka. Alhamdulillah 2.000. Lumayan. Kena go tuku es teh jumbo sing gelasnya cilik. Nah, tulisannya es teh jumbo ukuran kecil, es teh jumbo ukuran sedang, es teh jumbo ukuran besar. Sing ukuran cilik 2.000, sedang 3.000, besar 4.000. Jadi jumbo ada sing cilik, Mas. Nyong keder beli gue. Jumbo tapi cilik. Lumayan. Alhamdulillah, esi bisa minum es teh jumbo ukuran cilik 2.000. Tetap alhamdulillah. Kan banyak iklan-iklannya. Ya. Ridho sudah, tawakal sudah. Yang ketiga, sabar. Ada 3 hadiah yang Allah siapkan untuk orang yang sabar. Al-Baqarah 157. Apa saja? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diberikan 3 hal oleh Allah. Yang pertama sholawat. Yang kedua rahmat. Yang ketiga petunjuk. Tapi kata Allah, sabar adalah ibadah yang paling berat. Nomor 1. Nomor 2-nya sholat. Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sabar itu ibadah yang paling berat. Bisa dikukuti Pak, rampung medangnya. Ngaji ini durung berangkat, medangnya perang. Nyong durung medang malah nyenengan medang. Iki kayung rada ora bener ki Pak ngaji ini Pak. Engko Januari anggere nyong ngaji ta medange sarampunge pengajian Bapak Ibu. Bareng-bareng karo nyong. Ya. Iya nyong pan medang nyenengan pada baik. Iya. Tol Ibu, zaman nyong sekolah orang oleh memangan. Nyenengan tak ulang pada mangan ya. Ini pelanggaran aslinya Pak. Iya, karena suul adab ya. Iyalah, gurune ngomong malah ditinggal pada memangan kan suul adab. Zaman nyong sekolah balangi penghapus. Ya. Iya.
Jadi saya usul Pak Sepani, kalau Januari saya ngaji lagi, Medannya selesai ngaji. Ya, bareng-bareng karo nyong. Ya, aja nyong ngomong jenengan Medan pelanggaran. Iyalah. Ada lagi saya ngaji, jamaah pada mangan lengko, Pak. Beli bener gue. Iya, beli bener. Ana sing Medan, ana sing ngobrol gue beli bener Bapak Ibu. Dia ngotak ulang kitab Ta'limu Ta'lim. Ya. Baik. Dengarkan kembali Bapak Ibu. Nanti kalau saya baca Quran jenengan ngobrol, jenengan dosa maning gue ya. Ya tidak sih? Ya. Di surah Al-A'raf 205 itu peringatannya keras. Kalau Quran dibacakan harus diam. Ya. Jadi kalau saya lagi baca Quran ya diam dengarkan. Ya. Ya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Ya, kalau bapak-bapak Jumatan itu dibacakan Quran diam, tapi tidak mendengarkan. Mantu kan pelanggaran mana ya Pak? Al-A'raf 205. Baik, sabar ya. Jadi sabar itu tadi hadiahnya ada 3. Yang mana? Sabar, 157. Ya. Kalau ini tidak salah, insya Allah. Karena saya hafal ayatnya dan hafal nomornya. 25 apa 6? Yang mendengarkan Quran Mas, siapa nih? Kalau Quran dibacakan diam dan dengarkan Al-A'raf 205 apa 206? Dicek yang megang HP ada Qurannya coba. Daripada saya pulang di Japri, Pak jebule duduk 25 Pak, 26. Soalnya kadang-kadang ada sing WA, nyung salah nyebut nomor di WA apa Bu? Pak salah jebule Pak. Terus sing bener apa Pak? Sasore, ya berarti sing bener sasore saya bilang. Ya dicek Pak itu ya. Makanya enak kalau 24 malahan ya salah Pak ya. 24. Yang 25 kayaknya etika berdoa ya Mas. Wadkur rabbaka fi nafsika tadru'an wa hifatan ya. Iya, baik. Satu lagi Bapak Ibu. Bagian kedua untuk menumbuhkan giro dalam Islam adalah ikhlas. Ikhlas ya. Kadang Bapak Ibu, kadang kita masih rancu membedakan mana ridho, mana sabar, mana ikhlas. Ya. Sandal hilang, ngomongnya apa? Ikhlasna. Duit hilang, ikhlasna. Sing lanang hilang, masa diikhlasna kulit. Jadi yang betul bukan diikhlaskan. Ikhlas itu kaitannya dengan niat. Jadi ketika ibu bapak ditanya, kenapa sih bapak ibu jam 7 mau ke sini setiap hari Ahad? Kalau jawabannya karena Allah, itu ikhlas. Kenapa bapak ibu jam 3 mau bangun untuk qiyamul lail? Jawabannya karena perintah Allah, itu ikhlas. Kenapa bapak ibu ngasih nafkah anak-anak terus? Jawabannya perintah Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan nawaitu. Kalau ridho kaitannya dengan penerimaan takdir. Hati yang rela itu ridho. Hati yang tabah itu sabar. Ikhlas kaitannya dengan nawaitu. Penerimaan takdir bumbung baik. Orang ada duit malah cari siapa? Ning ora pating pecucuk. Orang ada duit orang apa sing penting dompet digitalnya isinya apa ya? Sekarang orang kan tidak bawa duit. Iya, top up terus kan gitu kan ya. Ini adalah langkah-langkah untuk menumbuhkan giro di dalam berislam. Langkah pertama, langkah yang kedua. Satu lagi, ini penting.
membangun rasa cinta kepada Allah. Saya tanya bapak-bapak, nanti gantian ibu-ibu ya, jawab dengan jujur. Bukan isi kelingan orang ya aja dijawab. Pak, jenengan pas nikahi ibu, cinta dulu apa sayang dulu? Karena sing takoni jenengan aja jawab. Cinta dulu, bukan sayang ya. Iya. Karena ayatnya mawaddah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa cinta dulu? Karena orang ketika mau menikahi, laki-laki mau menikah wanita, yang dilihat adalah kelebihannya. Bisa nih karo kayak Pak. Pas ketemu Pak Misbah, ndeleng name semek nganti degule nyung lemes kayak. Si bisa nih untune ireng kabeh apa pimen. Pokoke mes semek gawe sikil lemes. Ana sing maning bisa nih karo kae. Mripate Pak, prolak-prolok kayak masyaallah. Kayak Sri Devi kan gitu kan. Sing main film Nagin dadi ulah gelem. Sak takoni gentenan Ibu. Jenengan sih Bu, gelem karo wong lanang kaya kowe mau ning. Langsung sayang. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ketemu langsung sayang. Masa sih? I don't believe you. Kenapa sih? Karena sayang itu rahmah pasti menerima kekurangan. Setelah menikah, pas ketemu gagaya ora kira-kira. Gagah orang karuan ya Bu. Gagah orang karuan ke keprima nih. Gagah nemen maksudnya gitu kan. Barang wis nikah, barang turu bareng digane, ngoroke banter temen. Apa panjang pegatan? Ora Pak, karena cintanya sudah kalah dengan saya. Lah kemiki wong wadon sing meseme gawe dengkul lemes, barang turu prek-prek jebule keleke mampu nemen kaya ngono. Apa jadi pegatan? Ora, soalnya sudah warohmah. Mencintai makhluk mudah. Tapi nomor 3 ini, HPT menginginkan kita mencintai Allah. Lalu caranya bagaimana mencintai Allah? Kalau makhluk witing tresno jalaran soko ora ono liyone. Kan cinta yang lakamani sing maine wong wedok wis apa musafir kan. Mencintai Allah itu oleh Allah diberitahu caranya. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Rasul kepada umatmu, kepada kita semua, kalau kamu ingin mencintaiku, ikutilah Rasul. Maka bagaimana kita mahabbatullah, mencintai Allah? Caranya adalah ittiba. Saya ingin mulai dari yang ada di rumah dulu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Salat Witir, Abdullah bin Abbas cerita minta izin nginep di rumahnya Rasulullah. Di rumahnya Maimunah. Begitu bangun Rasulullah mengusap bekas tidurnya. Jadi kalau bangun tidur ibu-ibu jangan lupa mengusap bekas tidur. Ini meripat, kelapukan itu antep kalau diusap nanti jadi ringan. Sunahnya begitu. Kemudian ya bangun tidur, bukan mau tidur. Angan mau tidur diusap orang ngantuk malahan tadi. Iya, sekali. Kemudian jangan lupa berdoa. Bersyukur kepada Allah. Karena apa? Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, ternyata saya masih hidup. Masih beriman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Di situ ada kalimat yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadikan sebagai pedoman hidup, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga nanti siang apapun yang menimpa diri kita,
kita akan menerima hamba itu ya Allah. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Malam Ahad, Bapak Ibu, saya lagi ngeprini makalah, ngeprini dokumen. Jam 7 kurang 10 mau adzan isya saya wudhu. Laptop nyala tak tinggal. Allah turunkan karunia dan rahmatnya. Hujan itu karunia dan rahmat Allah. Gendeng bocor pas di atas laptop yang lagi nyala. Gemerajal. Terus saya masuk habis wudhu. Isi bilang, "Bi, kenapa mah? Laptopnya kehujanan." Ya orang apa-apa. Mati. Ya orang apa-apa. Terus saya mau jembalikan. Sudah Allah takdirkan mau guling-gulingan. Terus pimen bi, ya ora apa-apa, sudah takdirnya. Tak bawa ke tukang servis 2 pekan. Orang yang hubungi Pak tidak ada perubahan, ya wis tak cukup. Tapi ndak lagi ini belum pulang. Terus istri saya bilang begini, terus pimen bi, apa nih, mulange. Sadurunge ana laptop nyong wis pinter mulang. Bisa nih sombong, fakta. Guru-guru kita dulu ndak pakai laptop pinter-pinter. Bahkan sehalaman-halaman BA, kali ya. Iya kan? Anak-anak buka halaman sekian, baris sekian, materinya guru-guru kita pinter-pinter. Saya bilang enggak usah khawatir, Mas. Insya Allah masih bisa mulai. Buku SIANA. Terus di tanggal 25 kan ulang tahun guru se-Indonesia. Saya juga ikut ulang tahun kan, karena saya guru kan. Nah, istri ngasih saya hadiah laptop. Coba kalau orang kudanan, nyong laptopnya orang anyar ya. Rabbana ma khalaqta hadza batika. Makanya tiap pagi oleh Rasul disuruh baca itu supaya kita semuanya siap. Itu contoh. Ibu bapak pasti mengalami itu. Setelah itu cuci tangan. Karena semalam bapak ibu tidak tahu tangan yang nginep di mana. Kukur-kukur maling dari wong mundu. Iya kan, wong sare kan kukur-kukur ngendi-ngendi ora kan ora kerasa. Wisu. Habis itu menghirup air ke hidung 3 kali. Karena semalam setan nginep di hidung panjenengan. Kata Rasul begitu. Habis itu berwudu yang ringan. Ora sakit banyune. Habis itu rakaataini khafifataini, salat iftitah. Kenapa ringan dibandingkan tahajudnya yang panjang? Jadi jangan sampai iftitah Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, tahajud wal asri karo inna. Kowe langkah sing ringan-ringan kabeh kowe arane kok. Yang ring iftitah Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, ya tahajude amma yatasaalun. Sampai rampung aja amma yatasaalun terus ruku. Bahasanya begitu, karena dibandingkan dengan tahajudnya. Rasulullah tahajud bacanya Baqarah. Nah, ibu kan hafal juz 30 ya. Iya, apa hafal 30 juz? Apa juz 30 apa 30 juz? Juz 30 dibaca kalau tahajud. 4 rakaat pertama ya. Fatihah, An-Naba. Rakaat kedua An-Nasihat. Rakaat ketiga Abasa wa Tawalla. Rakaat keempat Idza Samsu Kuwirat. Kue 20 menit rampung. Baca, masa diam saja? Baca musa. Tuh, orang cerdas kayaknya. Oh, durung apa? Ya, nanti 4 rakaat yang kedua Idza sama'un fatarat. Wailul lil mutaffifin. Idza sama'un saqqat was sama'i dzatil buruj. Bolu 20 menit maneh. Wis 40 menit. Bar tahajud jagong donga. Bar donga witir. Fatihah sabisma, Fatihah kuliah, Fatihah An-Nas. Pak Nyung ora apal, Pak. Ya wis. Rakaat pertama Fatihah Wailul. Rakaat kedua Fatihah Alam Taro. Rakaat ketiga Fatihah Lilafi. Rakaat keempat Fatihah Ar-Ra'aital Papat.
4 kedua, Fatihah inna, Fatihah kuliah, Fatihah idaja, Fatihah tabat, wulu. Witir, kulhu, falak, anas, pasawalah. Ibtidai pimen Pak. Ibtidai Fatihah karo alif lam mim. Rakaat kedua Fatihah karo Yasin. Kan cindek kabeh. Alif lam mim ruku, alif lam mim. Jenengan njaluke pimen sibuk. Diwari sing dawa ora gelem sing cindek nanyang njaluke pimen wis. Nyong kayong keder guys. Soalnya banyak Masya Allah. banyak yang menjelaskan itu kalau kita itu hanya Fatihah saja. Seolah-olah tidak membaca surah karena dibandingkan dengan Al-Baqarah. Ya. Yang paling orang yang paling di antara yang Iya paling ora Al-Baqarah 5 ayat ya berapa? Bapak Ibu, jenengan hafalannya banyak dibaca untuk tahajud. Jangan hafal tapi tidak pernah dibaca. Itu kayak orang punya duit tidak pernah belanja. Ya, senengnya gratisan baik. Yang hafalan akeh Pak dibaca orang gua apa? So, pan gua apa hafalannya coba. Jadi ngapali Quran itu ya diantaranya dibaca untuk sholat. Setelah selesai witir, Bapak Ibu, ya jangan tidur. Pak, ada hadisnya Rasulullah habis witir berbaring. Rasulullah itu kata Ubaid bin Amr, meripatnya tidur, hatinya tidak. Kalau kita meripatnya tidur, hatinya jangan sampai witir, jangan sampai tahajud ora subuhan. Blai jenengan. Kowe pada karo wong mangan lawe pirang-pirang laka segane kok. Jangan sampai. Makanya begitu selesai witir jangan tidur. Praktekkan Ali Imran ayat 17. Ada 5 golongan yang Allah akan masukkan dalam surga. Golongan kelima paling gampang, orang perlu modal. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Kowe dadi sambil nunggu azan subuh banyak-banyak doa yang di dalamnya ada minta ampunan. Paling gampang ya astagfirullah. Aja istighfare anggar lagi kaku bae atine. Putune petakilan astagfirullah, putu kangelan temen kowe dudu istighfar kowe, Bu. Ungkapan kekecewaan kowe, Bapak. Ngeluh. Ya, atau baca doanya Nabi Adam. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu tahu enggak kenapa Nabi Adam diampuni? Tahu enggak kenapa diampuni? Karena Nabi Adam melakukan pelanggaran tidak menyalahkan pihak lain. Ya kan? Rabbana ya Tuhan kami, dolamna kami telah berlaku dolim. Orang ngomong, ya Allah nyung mangan buahnya gara-gara kae. Gara-gara iblis. Dia bilang begitu kan? Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Maka oleh Allah diampuni. Oh iya, sadar. Nabi Musa, subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu bangun sadar setelah dia pingsan ketika ingin lihat Allah. Nabi Yunus dimakan ikan apa? Ini beda-beda iwang. Di Quran namanya ashabul hud. Ikannya namanya al-hud. Jadi suka ben orang beda ora usah diterjemahna. Oh beda-beda anak paus, anak nun, anak ini. Namanya al-hud. Sama dengan yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah dari bahasa Qurannya wala taqrabaha di syajarah. Pohon ini jangan dekat-dekati pohon ini. Siapa sih ngomong buah ini? Tidak ada. Quran tidak bilang begitu kan. Wala taqrabaha di syajarah. Itu kan yang ngomong ini kekal kan iblis. Kata iblis kan kepada Nabi Adam kan begitu. Qala manahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Tahu enggak Adam, kenapa kamu enggak boleh makan buah dari pohon ini? Karena kalau kamu makan, kamu nanti jadi malaikat. Atau kamu kekal. Padahal Allah bilang, wala taqrabaha bisajarah. Jangan dekati pohon ini. Jadi paling gampang, pohon apa? Ya, hadis sajarah. Qurannya bilang begitu sih Pak. Ya. Ini perbanyak istighfar. Begitu mau subuh, segera ke masjid. Karena apa? Ada yang tanya begini, Pak Bu. Pak Misbah, mana yang lebih utama kalau saya datang sholat subuh ke masjid, antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh? Kising takon mesti mangkate kawanan. Mesti ke wong takon mangkate kawanan. Maka jawaban saya, yang lebih utama jenengan datangnya awal sehingga tahiyatul masjid dapat, qobliyah subuh dapat. Tidak akan tanya begitu, saya. Seperti orang mau naik kereta, Bu, berangkat jam 5 lebih 5, jenengan sampai stasiun jam 5 kurang 20. Subuh adzan jam 4 kurang 10 sudah masuk masjid, sudah tahiyatul masjid. Selesai adzan, qobliyah. Setelah qobliyah berdoa, dapatnya banyak. Maka pagi harinya Bapak Ibu akan jadi orang yang paling bersemangat. Karena kata Rasulullah, tiap orang tidur diikat dengan 3 ikatan. Ikatan pertama lepas ketika berdoa, ikatan kedua lepas ketika berwudu, ikatan ketiga lepas ketika sholat. Kalau pagi hari Bapak Ibu sungkan, berarti ada yang kelewatan. Dinakinya sungkan teman Pak. Apa sing lalen? Kabeh lalen wong tangene kawanan Bapak. Itu kuncinya. Dari situlah nanti akan muncul mahabbatullah. 3 langkah sudah kita kaji dan tidak boleh bertanya Bapak Ibu. Mari takon materi ke kelalen kabeh. Jadi tidak boleh bertanya hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah tahun depan ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.